Konsekuensi yang benar-benar tak terduga dari perang Amerika Serikat melawan Iran. Uni Emirat Arab menyatakan niatnya untuk keluar dari OPEC dan OPEC Plus yang merupakan kelompok negara-negara pengekspor minyak. Langkah seperti itu merupakan pukulan berat bagi organisasi-organisasi tersebut dan pemimpin de facto mereka, Arab Saudi, pada saat perang di Iran telah mengguncang ekonomi dunia. Jelas bahwa keluarnya Uni Emirat Arab sepenuhnya mengubah hubungan di Timur Tengah, menempatkan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dalam posisi saling berhadapan. Namun, bagi dunia lainnya, anehnya ini adalah kabar baik. Saya akan jelaskan alasannya. Pada saat yang sama, terlihat ada kesepakatan tertentu antara Dubai dan Washington. Dan sekarang Donald Trump menyatakan bahwa otoritas Iran telah memberitahu Amerika Serikat tentang terjadinya kondisi kolaps negara. Oleh karena itu, Teheran disebut-sebut meminta Washington membuka kembali Selat Hormuz yang melaluinya rezim Iran mengekspor sebagian besar produk minyaknya dan mendapatkan sebagian besar pendapatan devisanya dari situ. Kedua berita ini saling berkaitan satu sama lain. Sekarang mari kita bahas semuanya bersama-sama. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like pada video ini, dan tulis komentar kalian di bawah video ini. Selain itu, jangan lupa follow Telegram saya, kanal Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Uni Emirat Arab, salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, keluar dari organisasi negara-negara pengekspor minyak, yaitu OPEC dan kartel besar OPEC Plus, yang anggotanya lebih dari 20 negara. Keputusan tak terduga untuk keluar dari OPEC, di mana Emirat telah menjadi anggota selama lebih dari 60 tahun, diumumkan oleh Menteri Energi Suhail Al-Mazrui. Berikut kutipannya. Uni Emirat Arab menganggap bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan keputusan politik ini. UEA mengambil langkah ini pada saat yang tepat tanpa memberikan dampak signifikan pada pasar berkat pembatasan di selat. Emirat tidak berkonsultasi dengan Arab Saudi, pemimpin OPEC, maupun dengan anggota kartel lainnya. Secara keseluruhan, Emirat sudah lama tidak puas karena keanggotaan mereka di OPEC dan OPEC Plus memaksa mereka membatasi produksi minyak. Rencana produksi yang diumumkan sejak akhir 2010-an sudah mencakup peningkatan kapasitas hingga 5 juta barel per hari. Namun pada awal tahun ini, Emirat hanya memompa 3,5 juta barel per hari. Dan pada tahun 2024 bahkan terpaksa mengurangi produksi menjadi 2,9 juta mengikuti kuota yang wajib untuk OPEC dan OPEC Plus. Jadi kartel-kartel itu justru menghambat perkembangan mereka. Keluarnya Uni Emirat Arab tentu akan melemahkan baik OPEC maupun OPEC Plus. Dan kekuatan kartel-kartel ini selalu bergantung pada kesiapan negara-negara anggotanya untuk menahan volume produksi. Dan Emirat adalah salah satu di antaranya. Kehilangan anggota dengan kapasitas produksi hampir 5 juta barel per hari dan keinginan untuk meningkatkan produksi membuat kelompok ini kehilangan alat nyata untuk mengendalikan produksi. Dan dalam berita ini ada 2 poin utama, geopolitik dan ekonomi. Dan dari sudut pandang harga minyak jangka panjang, anehnya ini adalah kabar baik. Dari sudut pandang geopolitik, keluarnya Uni Emirat Arab saat ini merusak persatuan Arab. Dengan demikian, Uni Emirat Arab menantang Arab Saudi karena Arab Saudi adalah pemimpin tidak resmi OPEC Plus termasuk dalam hal pembagian kuota produksi. Jadi, Riyadh secara tidak resmi yang menentukan berapa banyak minyak yang bisa diproduksi oleh Dubai. Namun dari sudut pandang ekonomi, keputusan Uni Emirat Arab membuka babak baru dalam perebutan pasar minyak dengan prospek penurunan harga minyak secara global. Di sini perlu dijelaskan agar jelas mengapa keluarnya mereka, yang tampaknya merupakan bencana, justru menjadi kabar baik bagi dunia. Sebelum perang di Iran, Uni Emirat Arab menempati posisi keempat dalam produksi minyak di OPEC+. Tempat pertama ditempati oleh Arab Saudi, tempat kedua oleh Rusia, dan posisi ketiga dibagi antara Irak, Uni Emirat Arab, dan Iran. Begitu. Dan hasilnya, ya, Uni Emirat Arab sedikit lebih kecil, jadi saya tempatkan mereka di posisi keempat. Dan ternyata Irak dan Uni Emirat Arab menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh aksi militer di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz. Jadi, Uni Emirat Arab dan Irak yang paling menderita. Produksi minyak Irak dan Uni Emirat Arab turun setengahnya. Sedangkan Arab Saudi mengalami dampak yang lebih kecil. Volume produksinya hanya turun sebesar 23%.
Jadi, pada tahun 2024, Uni Emirat Arab pernah mengumumkan rencananya untuk meningkatkan produksi hingga 5 juta barel per hari pada tahun 2027. Artinya, itu 1,5 kali lebih banyak daripada yang diizinkan oleh kartel OPEC+. Dan saya paham, Uni Emirat Arab memutuskan untuk memanfaatkan situasi perang, serta memanfaatkan kesepakatan sebelumnya dengan Amerika Serikat untuk melepaskan diri dari kuota OPEC+ yang membatasi. Dan ke depannya, mereka ingin mencapai tingkat produksi baru dengan mengambil pangsa pasar yang jauh lebih besar. Mereka paham bahwa mereka bisa saja tidak hanya di posisi keempat, tapi setidaknya di posisi ketiga. Namun, mengingat bahwa orang Rusia juga mengurangi produksi di sana karena sanksi, mungkin mereka bahkan bisa sedikit bersaing untuk posisi kedua. Jelas, dalam jangka pendek, hal ini tidak akan mempengaruhi harga minyak sama sekali. Jadi, tidak perlu berharap bahwa keputusan ini setelah tanggal 1 Mei tiba-tiba akan membuat harga turun. Tidak. Di sini, pertama-tama kita setidaknya harus memulihkan volume produksi sebelum perang di Emirat dan Irak. Namun, dalam jangka panjang, semua pihak seharusnya diuntungkan dari hal ini. Ya, semua kecuali Arab Saudi dan Rusia. Artinya, para pesaing utama Uni Emirat Arab di dalam kartel. Dan jangan lupa, belum lama ini pejabat Emirat melakukan negosiasi dengan orang Amerika tentang pembukaan akses mereka ke dolar untuk meningkatkan volume perdagangan. Sepertinya mereka memang mencapai suatu kesepakatan. Selain itu, Amerika Serikat saat ini membatasi semaksimal mungkin potensi minyak Iran dengan blokade mereka. Jelas bahwa situasi seperti ini memberi kesempatan bagi Emirat untuk masuk ke pasar dengan kekuatan baru dan volume baru. Ngomong-ngomong, Donald Trump hari ini menyatakan bahwa pemerintah Iran telah memberitahu Amerika Serikat tentang terjadinya kondisi kolaps negara tersebut. Oleh karena itu, Teheran meminta Washington membuka kembali Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama rezim Iran mengekspor sebagian besar produk minyaknya dan mendapatkan sebagian besar pendapatan devisanya. Nah, hari ini Trump menyatakan, kutipannya, Iran baru saja memberitahu kami bahwa mereka berada dalam kondisi kolaps. Mereka ingin kami segera membuka Selat Hormuz, sementara mereka mencoba membereskan masalah kepemimpinan mereka. Dan saya percaya mereka akan berhasil melakukannya. Sebelumnya diketahui bahwa Trump tidak puas dengan apa yang diajukan oleh Teheran. Rencana Iran untuk mengakhiri perang dan membuka Selat Hormuz tidak memuaskan, karena opsi ini tidak menyentuh program nuklir Iran. Dimulainya kembali pelayaran di jalur laut strategis tanpa menyelesaikan masalah pengayaan uranium oleh Iran dapat membuat Amerika Serikat kehilangan alat tekanan utama dalam negosiasi. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memberitahu para mediator bahwa di dalam kepemimpinan Iran tidak ada kesepakatan tentang bagaimana harus merespons. Usulan Teheran mengusulkan pembagian negosiasi dengan Amerika menjadi 3 tahap, di mana tahap pertama harus didedikasikan untuk mencapai kesepakatan tentang penghentian perang dan pemberian jaminan keamanan bagi Iran dan Lebanon. 2 tahap lainnya akan membahas Selat Hormuz dan program nuklir Iran. Itu akan dilakukan setelahnya. Republik Islam menolak untuk membahas poin terakhir sampai ada kesepakatan yang dicapai. Artinya, mereka berkata, mari kita kembali saja ke titik A, yaitu situasi sebelum perang, dan kita akan membahas perjanjian nuklir selama berbulan-bulan ke depan. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran mengalami kebuntuan karena Teheran menolak untuk memberikan konsesi. Dan akhir pekan lalu, Trump membatalkan kunjungan utusan khususnya Stephen Witkoff dan menantunya Jared Kushner ke Pakistan, yang bertindak sebagai mediator antara kedua pihak. Araghchi 2 kali selama akhir pekan mengunjungi ibu kota Pakistan, Islamabad, di mana awalnya direncanakan dia akan bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Selain itu, Abbas Araghchi juga mengunjungi Oman dan pada hari Senin tiba di Saint Petersburg, di mana ia bertemu dengan diktator botak Rusia, Vladimir Putin, dan menerima kata-kata dukungan darinya. Sementara itu, Emirat memainkan permainan mereka sendiri, dan ini adalah permainan jangka panjang. Saya beri titik-titik dulu di sini. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan loncengnya, dan jangan lupa kasih like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.